Gunung Sunda, fakta dan mitos. Sobat semua, sekitar 200.000 tahun silam, Gunung Sunda Purba berdiri gagah dengan ketinggian yang diperkirakan mencapai 3.000 hingga 4.000 meter di atas permukaan laut. Para peneliti menyebutnya sebagai salah satu gunung api terbesar di Jawa Barat kala itu, antara 210.000 hingga 105.000 tahun lalu. Gunung Sunda adalah gunung berapi purba raksasa yang merupakan induk gunung api yang ada di Jawa Barat. Letusannya membentuk cekungan Bandung dan melahirkan gunung-gunung terkenal seperti Tangkuban Parahu, Burangrang, dan Bukit Tunggul. Dengan sisa-sisa puncaknya yang runtuh membentuk kaldera besar dan Danau Bandung Purba di masa lalu, menjadikannya induk dari lanskap vulkanik Bandung Raya. Menurut salah seorang sepuh atau orang tua yang berusia kurang lebih 85 tahun, yang berdomisili di Arjasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Gunung Sunda Purba dulu dikenal dengan nama Gunung Cuda, yang dalam bahasa Sanskerta berarti putih. Dinamai Gunung Cuda karena konon katanya puncak dari gunung selalu tertutup es atau salju, sehingga ada beberapa pengembara yang berasal dari India dapat melihat Gunung Cuda dengan jelas. Diperkirakan para pengembara melihat gunung tersebut dari dataran Sumatera. Karena rasa penasaran yang tinggi, para pengembara mendatangi gunung tersebut hingga akhirnya sampai di kawasan Gunung Cuda. Akibat pelafalan penduduk lokal, kata Cuda pun bergeser menjadi Sunda. Berhubungan dengan Cuda memiliki arti putih, maka Sunda identik dengan warganya atau masyarakatnya yang memiliki kulit yang cenderung putih. Gunung Sunda Purba meletus dahsyat sekitar 105.000 hingga 210.000 tahun lalu, yang menyebabkan puncaknya runtuh dan membentuk kaldera raksasa. Pembentukan cekungan Bandung, material letusan menyumbat Sungai Citarum menciptakan Danau Bandung Purba yang luas. Air danau ini kemudian surut, meninggalkan cekungan subur yang kini menjadi dataran tinggi Bandung. Gunung Sunda adalah gunung berapi yang terbentuk akibat dari proses penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Sunda. Aktivitas vulkanisme Gunung Sunda dan Tangkuban Parahu dikelompokkan menjadi 4 fase vulkanisme, mulai dari Gunung Jayagiri atau Prasunda, Gunung Sunda, Tangkuban Parahu Tua, dan terakhir Gunung Tangkuban Parahu Muda yang saat ini masih aktif. Gunung Sunda merupakan induk dari sejumlah gunung berapi di zona Bandung. Gunung ini terbentuk dari letusan gunung berapi sebelumnya, yaitu Gunung Jayagiri atau Prasunda sekitar 500.000 hingga 560.000 tahun yang lalu, setelah mengalami masa dormansi selama 290.000 tahun yang membentuk kaldera Prasunda. Dari kaldera tersebut, diperkirakan 300.000 tahun kemudian lahirlah Gunung Sunda. Fase vulkanisme aktif Gunung Sunda sekitar 210.000 hingga 128.000 tahun yang lalu menghasilkan episode letusan yang mengeluarkan lava, lalu disusul dengan episode 13 unit letusan yang dalam satu unit letusannya bisa terjadi lebih dari satu kali letusan besar. Kurang lebih 105.000 tahun yang lalu terjadi fase-fase letusan yang meruntuhkan dinding Gunung Sunda hingga membentuk kaldera Sunda saat ini. T. Baktiar, anggota Masyarakat Geografi Indonesia, lebih jauh menyimpulkan bahwa letusan Gunung Sunda di fase ketiga itulah yang telah menguruk aliran Sungai Citarum Purba di sebelah utara daerah Padalarang, hingga membentuk danau raksasa yang dikenal sebagai Danau Bandung Purba. Sementara dari kaldera Sunda kemudian lahir Gunung Tangkuban Parahu Tua, yang diperkirakan meletus antara 90.000 hingga 10.000 tahun yang lalu sebanyak 30 unit letusan. Lalu terjadi 12 unit letusan antara 10.000 hingga 50 tahun yang lalu pada masa Gunung Tangkuban Parahu Muda. Pembentukan sesar Lembang yang memisahkan dataran tinggi Lembang di utaranya dari dataran tinggi Bandung di selatannya. Menurut Van Bemmelen, terjadi sekitar 11.000 tahun yang lalu, yaitu pada periode letusan dari Gunung Tangkuban Parahu Tua. Sisa-sisa dari gunung purba raksasa yang terbentuk 2 juta tahun yang lalu ini sekarang merupakan jajaran gunung di daerah Bandung Utara. Daerah sekitar Situ Lembang dan Gunung Burangrang diyakini sebagai salah satu kerucut samping dari Gunung Sunda Purba. Sisa lain dari lereng Gunung Sunda Purba ini terdapat di sebelah utara Bandung, khususnya sebelah timur Sungai Cikapundung hingga Gunung Manglayang,
yang oleh Van Bemmelen disebut sebagai Blok Pulasari. Berikut adalah beberapa titik lokasi di Bandung saat ini yang merupakan bagian dari dinding kaldera atau sisa lereng Gunung Sunda Purba. 1. Puncak Gunung Putri, Lembang. Jika Anda berdiri di puncak Gunung Putri, Anda sebenarnya sedang berdiri di bagian dinding kaldera Gunung Sunda. Dari sini, Anda bisa melihat cekungan besar ke arah utara, wilayah Jayagiri, yang merupakan bagian dalam dari gunung yang meletus dahsyat tersebut. 2. Tebing Keraton dan Dago Pakar. Area ini adalah bagian dari blok patahan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik pasca runtuhnya Gunung Sunda. Patahan lembang yang terlihat jelas dari tebing keraton merupakan akibat dari beban material yang sangat berat dan pergeseran lempeng yang Anda sebutkan sebelumnya. 3. Gunung Burangrang, sisi barat. Gunung ini adalah monumen paling jelas. Jika dilihat dari udara, bentuk Burangrang terlihat seperti potongan besar dari kerucut utama. Pendakian di Burangrang sebenarnya adalah pendakian di lereng parasit yang dulu menempel di badan Gunung Sunda. 4. Daerah Situ Lembang, daerah militer. Situ Lembang bukan sekedar danau biasa, melainkan titik tengah atau pusat dari aktivitas vulkanik purba. Wilayah ini sangat subur dan terisolasi, menunjukkan karakteristik dasar kawah atau kaldera yang sangat luas. Demikian sobat semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Salam!